warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marfufian Wiriawan dari 11 IPS 2. Saya di sini menjelaskan tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama, yang paling atas adalah penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah suatu negara selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dari penduduk kita bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama ada penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Contoh penduduk bukan usia kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contohnya adalah para pensiunan, para lansia, dan anak-anak. Lalu kita ada penduduk usia kerja. Penduduk usia kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja adalah mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 16 tahun. Lalu di penduduk usia kerja dibagi menjadi dua. Ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang disabilitas, dan para pengangguran sukarela. Nah, setelah itu kita mari ngomongkan tentang pengangkatan kerja. Angkatan kerja ada dua, yaitu pekerja dan pengangguran. Pengangguran banyak jenisnya. Pengangguran jenisnya ada 6. Yang pertama adalah pengangguran siklis. Pengangguran siklis adalah saat kegiatan ekonomi mengalami kemunduran, perusahaan-perusahaan yang mengurangi kegiatan produksi. Akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak dapat bekerja lagi. Yang kedua ada pengangguran struktural. Pengangguran struktural terjadi karena pergeseran dari sektor pertanian menjadi sektor industri. Akibatnya makin banyak jumlah industri sedangkan kegiatan pertanian berkurang. Bagi tenaga kerja yang masih menetap di bidang pertanian yang tidak dapat bekerja di bidang industri akan menganggur. Lalu ada pengangguran friksional. Contohnya adalah pengangguran sebagai akibat dari keinginan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Yang keempat ada pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran pada saat selang musim tanam dan musim panen. Yang kelima adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi contohnya adalah petani mengolah sawah dengan tenaga manusia, namun sekarang digantikan dengan traktor agar mengurangi upah dan biaya. Lalu kita setelah itu kita ada golongan pekerja. Pekerja dibagi dua, yaitu pekerja penuh dan pekerja setengah menganggur. Pekerja penuh adalah angkatan kerja yang sudah memenuhi syarat sebagai pekerja penuh, yaitu jam kerja minimal 40 jam per minggu dan bekerja sesuai dengan keahlian atau berdasarkan pendidikan. Sedangkan setengah pengangguran adalah pekerja yang tidak memenuhi jam kerja minimal sehingga pendapatannya juga di bawah standar minimal. Contoh pekerja penuh adalah guru, dokter, polisi, dan lain-lainnya. Sedangkan setengah pengangguran contohnya adalah seorang buruh konstruksi atau bangunan sudah menyelesaikan pekerjaan di suatu proyek. Untuk sementara itu, ia menganggur sambil menunggu proyek berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.